Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak Munawar. Pada tentu kali ini kita akan belajar pada anak-anak Bapak yang di kelas 4. Nah anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian harus menyiapkan diri, baik itu bahan-bahan pelajaran ataupun kesiapan mental kalian sebelum mempelajari materi seperti ini. Perlu Bapak ingatkan, kalau untuk mempelajari matematika jangan takut dulu untuk belajar. Memang sebagian orang menganggap matematika itu susah untuk dimengerti, namun pesan Bapak adalah ikuti, kerjakan, dan lakukan. Maka itu akan mempermudah kalian untuk memahami materi matematika tersebut. Bila kalian memahami materi, maka kalian akan mudah memahami materi-materi yang diajarkan, baik itu pada kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas lanjutan selanjutnya. Sebelum kita memasuki materi pertama, sebelumnya anak-anak belajar tentang KPK dan FPB, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Situ anak-anak sudah diajarkan tentang bagaimana mencari KPK dan bagaimana mencari FPB dan hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah materi baru, yaitu materi aproksimasi. Apa itu aproksimasi? Aproksimasi itu sama dengan pembulatan. Bukan bulat berarti lingkaran, tetapi pembulatan bilangan hasil panjang ataupun berat kesatuan terdekat. Contohnya seperti ini. Ada dua orang bertemu, mereka melihat sebuah benda, anggap saja itu tongkat. Yang satu orang bertanya, anggap saja namanya Udin dan Adul. Din, berapa panjang tongkat ini? Kemudian Udin pun menjawab pertanyaan Adul tersebut, panjangnya kira-kira 3 meter. Nah, itu anak-anak adalah materi pembulatan, artinya mengira-ngira bilangan terdekat di mana ukurannya ditentukan dengan satuan-satuan yang ada. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait hasil panjang dan berat kesatuan terdekat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ingat anak-anak, tujuan kita belajar apa? Pertama yaitu kalian mampu menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Kemudian yang kedua adalah mampu menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Itu tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, bagaimana kalian bisa memahami materi? Pertama, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah mengamati, kemudian kalian bertanya, kemudian kalian berkomunikasi, kemudian kalian berdiskusi untuk memahami materi ini. Jika kalian kurang memperhatikan materi, maka materi ini akan susah dipahami, baik bagi kalian dan teman-teman yang lain menonton layar televisi TV Tabalong. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar anak-anak yang berada di posyandu. Posyandu adalah pos layanan terpadu di mana anak-anak itu biasanya ditimbang berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya. Contohnya adalah salah satu anak yang ditimbang 8,7 kg, kemudian tingginya 74,8 cm. Ada yang lain lagi, anak yang lain 6,1 kg, kemudian 52,4 cm tingginya. Bagaimana membulatkan bilangannya? Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi ini setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kita kembali lagi ke materi tentang aproksimasi. Tadi sudah Bapak tanyakan kepada kalian bagaimana membulatkan bilangan.
Sini tadi sudah Bapak jelaskan, selanjutnya kasus berikutnya. Iya anak-anak, ini gambar apa? Ini adalah gambar kalian atau adik kalian yang mengukur tinggi badan. Ukuran adik tersebut diketahui 112,3 cm. Berapa cm tinggi adik jika dibulatkan? Ayo anak-anak silahkan amati, dan berapakah pembulatan bilangan tersebut? Materi yang akan kita pelajari terkait dengan pembulatan bilangan. Oke. Selanjutnya anak-anak bisa melihat sebuah pensil diukur panjangnya menggunakan penggaris. Kalian pasti punya kan penggaris seperti ini yang sering kalian gunakan untuk membuat bangun ruang, bangun datar, atau mengukur benda-benda lain. Nah, diketahui bahwasanya panjang pensil tersebut adalah 15,3 cm. Jika dibulatkan, berapa sentimeterkah panjang pensil tersebut? Ini apa anak-anak? Ini penggaris juga. Itu di sana ada benda yang diukur menggunakan penggaris tersebut. Udin mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan penggaris. Panjangnya 6,7 cm. Jika dibulatkan, berapa sentimeterkah panjang benda tersebut? Baik anak-anak, setelah melihat beberapa persoalan di atas, Bapak yakin kalian mulai berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Untuk itu kalian harus memperhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Lihat tabel berikut. Di tabel berikut ada hasil pengukuran kilogram, berarti ini ukuran berat. 8,7. Jika dibulatkan ke atas, maka satuannya menjadi 9. Jika ke bawah, maka dia menjadi 8. Dan yang terbaik adalah 9. Kemudian 6,1. Ada 5,4, ada 4,5, ada 3,9. Anak-anak perhatikan. Bilangan 8 dihilangkan komanya, kemudian ditambah 1 untuk pembulatan ke atas. Kemudian dihilangkan komanya, diambil bilangannya saja, maka untuk pembulatan ke bawah. Namun yang terbaik 9. Kemudian yang kedua adalah 6,1. Ke atasnya, ingat, bilangan tersebut ditambah 1, kemudian komanya dibuang menjadi 6, dan yang terbaik adalah 6. Anak-anak bisa lihat, ada perbedaan di yang terbaik antara 8,7 dan 6,1. Kemudian 5,4, 4,5, dan 3,9 silahkan kalian perhatikan. Kalian amati, kemudian kalau ada teman atau orang tua tanyakan, kenapa bisa berbeda bilangan yang terbaik dalam pembulatan tersebut? Bapak beri contoh lain. Pengukuran, yang tadi sudah pengukuran berat, ini pengukuran panjang cm 52,4. Ke atasnya adalah 53. Betul kata Bapak tadi adalah komanya dibuang, kemudian bilangannya ditambah 1. Untuk pembulatan ke bawah, satuannya itu hanya dibuang di belakang koma. Menjadi 52, yang terbaik adalah 52. Kemudian Bapak ambil contoh 131,5. Ke atasnya adalah 132, sedangkan pembulatan ke bawah 131. Yang terbaik adalah 132. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang permasalahan yang kita dapatkan di materi tadi. Kita ketahui bahwasanya kita menggunakan ukuran berat dulu. Ukuran dalam satuan kilogram. Contohnya adalah 52,3, kemudian 18,5 dan 19,9. Perhatikan, anak-anak, ini bilangan yang belum dibulatkan. Bagaimana membulatkan ke atas dan membulatkan ke bawah dalam satuan? Ingat satuan anak-anak 1 sampai 9. Artinya membulatkan bilangan ini, kalau ke atas membulatkannya adalah pertama bilangan ini ditambahkan dengan 1, maka pembulatan ke atasnya adalah 53. Ini 18 ditambahkan 1 menjadi 19. Kemudian 19 ini ditambahkan 1 menjadi 20.
Sedangkan ke bawah, anak-anak tidak perlu menghitung lagi atau menambahkan, hanya mengambil komanya dihilangkan dan angka bilangan di belakang koma itu dihapus sehingga menjadi 52. Kemudian ini menjadi 18 dan ini menjadi 19. Wah, anak-anak Bapak sudah pintar. Sedangkan kita mencari yang terbaik. Bagaimanakah pembulatan terbaik? Perhatikan. Di sini Bapak tulis pembulatan terbaik adalah 52. Sedangkan di sini pembulatan terbaik adalah 19. Dan ini pembulatan terbaik adalah 20. Anak-anak perhatikan, pembulatan bilangan ini ada yang berbeda. Di sini dia mengambil pembulatan ke bawah menjadi yang terbaik. Kemudian yang di sini 18,5 pembulatan ke atas menjadi yang terbaik. Artinya ini pembulatan yang paling baik kalian lakukan. Selanjutnya yang ini sama, dia pembulatan ke atas dijadikan pembulatan terbaik. Ada apa? Kenapa pembulatannya seperti ini? Anak-anak perhatikan, Bapak akan jelaskan di sini pembulatan itu bagaimana menjadi yang terbaik dalam membulatkan. Untuk 52,3 kita perhatikan, apabila nilainya sama dengan 5 ataupun lebih dari 5 maka pembulatannya ke atas. Apabila di bawah 5 maka pembulatannya ke bawah. Contohnya di sini koma 3. Koma 3 ini berarti nilainya di bawah dari 5 sehingga pembulatannya adalah pembulatan ke bawah. Apabila 18,5 tadi sudah Bapak sebutkan bahwasanya jika sama dengan 5 dan lebih dari 5 maka pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Oleh karenanya makanya pembulatan terbaik adalah pembulatan ke atas jika dia sama dengan 5 dan di atas dari 5. Kalau ini bagaimana Pak? 9 sudah jelas, 9 lebih besar daripada 5 sehingga pembulatan terbaiknya adalah 20. Sampai di sini anak-anak bisa memahami atau sudah ingat penjelasan Bapak bagaimana membulatkan kesatuan terdekat. Kalau anak Bapak memahami materi ini, nanti materi pembulatan ke puluhan, pembulatan ke ratusan, anak-anak akan lebih mudah memahami. Coba kita ambil contoh yang lain. Bapak hapus. Bapak akan mencoba anak-anak untuk menjawab dengan sendiri. Kita tulis bilangan 90,1. Kemudian kita tulis 115,6 dan kita tulis 212,5. Anak-anak, bagaimana membulatkan bilangan ini akan kita jelaskan dan kita temukan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya anak-anak, kita akan mencoba mengerjakan soal yang Bapak sajikan di layar televisi TV Tabalong ini. Perhatikan, yang pertama Bapak tuliskan 90,1. Bagaimana kita membuat pembulatan ke atas? Pembulatan ke atas, bilangannya ditambah dengan 1. Iya, ditambah dengan 1. Maka ke atasnya adalah 91. Kemudian bagaimana 115,6? 115-nya ditambah dengan 1. Iya, pintar. Kemudian 212,5, pembulatan ke atasnya adalah ditambah dengan 1 lagi. Ya, inilah disebut dengan pembulatan ke atas. Ke bawahnya gimana Pak? Di bawahnya mudah. Kalian tinggal membuang yang di belakang koma ataupun yang desimalnya kalian buang, gunakan bilangan yang di depan. Tulislah 90. Ini berapa? 115.
Iya. Kalau yang ini berapa anak-anak? 212. 212. Nah, masalahnya adalah menentukan yang terbaik di antara pembulatan ini. Terbaik dalam artian itulah pembuatan yang paling bagus kalian bisa lakukan di antara pembulatan tersebut. Terbaiknya ini, perhatikan di belakang komanya ada 1. Perhatian. Kata Bapak tadi adalah apabila sama dengan 5 dan di atas 5 maka pembulatannya ke atas. Apabila di bawah 5 maka pembulatannya ke bawah. Ini mana yang ke bawah? Yang ke bawahnya adalah 90. Maka yang terbaik adalah 90. Nah, kalau kalian mempunyai benda ataupun berat benda yang ukurannya 90,1 kg, maka kalian bisa sebutkan 90. Misalnya kalian jualan ikan, kalian punya tambak, terus ditimbang 90,1. Sedangkan kalian harus menyebutkan, dibulatkan berapa kilo ini, 90 kilo, walaupun dibulatkan dari 90,1. Yang kedua, anak-anak sudah jelas, 6. Masih ingat? Ya, 6 bilangannya lebih besar daripada 5. Dan tentu saja kita mengambil pembulatannya yang ke atas. Sehingga pembulatan terbaik adalah 116. Dan yang terakhir adalah 212,5. Ingat anak-anak, batasnya adalah 5. Apabila 5 otomatis pembulatannya ke atas. Apabila 5 pembulatannya ke atas. Ya, pintar. Makanya kita ambillah pembulatan ke atas 213. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bapak di papan tulis ini dan dari apa yang kalian perhatikan, kalian sudah mampu memahami. Insya Allah materi ini apabila kalian memperhatikan dengan baik, memahami penjelasan Bapak, maka kalian akan mudah melakukan aproksimasi, yaitu pembulatan bilangan untuk ukuran satuan panjang dan berat ke satuan terdekat. Kalian di kelas 1 dan kelas 2 sudah belajar tentang satuan, nilai satuan 1 sampai 9. Artinya bilangan satuan adalah 1 sampai 9, kemudian 10 ke atas puluhan, kemudian nanti ratusan, dan itu tergantung satuan bilangannya. Baik anak-anak, kita akan mencoba lagi satu buah soal. Bapak yakin setelah 2 kali latihan dan setelah pengamatan tadi, anak-anak akan bisa memahami dengan baik. Tanpa perlu banyak bertanya, tanpa perlu banyak berpikir, anak akan cepat memahami. Nah, perhatikan nilainya Bapak buat lebih besar. 138,02, kemudian 1630,1, kemudian adalah 7860,7. Anak-anak bisa memperhatikan ini 0,02. Perhatikan ke atasnya adalah, kata Bapak tadi adalah bilangannya ditambahkan dengan 1, maka menjadi 139. Kemudian ke atasnya 1630 adalah 1631. Selanjutnya lebih besar lagi 7860. Ke atasnya adalah ya 7861. Sedangkan untuk pembulatan ke bawah tinggal menggunakan yang di depan koma. Maka tulislah 138 1630 dan yang ini adalah 7860. Masalahnya kalian masih membulatkan ke atas dan ke bawah dan belum menentukan pembulatan terbaik. Pembulatan terbaiknya lihatlah yang di belakang koma.
Perhatikan yang di belakang koma. 0 tentu saja lebih kecil daripada bilangan batasnya tadi berapa? Batasnya adalah 5. Bila 5 ke atas, bila di bawah 5, berapapun bilangannya, baik itu 4, itu 3, 2, 1, 0, maka pembulatannya ambillah ke bawah. Maka ini yang gunakanlah ini 138. Kemudian di sini lihat bilangan 1 nilainya lebih kecil daripada 5, maka pembulatannya gunakanlah pembilangan ke bawah. Pembulatan ke bawah 1630. Anak-anak, kemudian 7 sudah jelas. 7 adalah setelah 6. 5, 6, 7 berarti dia lebih besar daripada 5. Maka nyatakanlah dengan pembulatan ke atas. Nah, anak-anak, dari apa yang Bapak sajikan tentang materi aproksimasi pembulatan kesatuan terdekat, kalian sudah mendapat sebuah pemahaman. Artinya, bilangan itu bisa dibulatkan ke atas dan bisa ke bawah. Dan yang terbaik menggunakan pembulatan tersebut harus menentukan beberapa unsur. Yang pertama adalah memperhatikan bilangan di belakang koma. Nilainya apabila sama dengan 5 dan ke atas dari 5, maka nilainya adalah mengambil pembulatan ke atas. Bagaimana cara mencari pembulatan ke atas? Tinggal ditambahkan bilangan di depan komanya ditambah dengan 1. Kemudian apabila di bawah dari 5, baik itu 4, 3, 2, 1 dan 0, maka pembulatannya adalah mengambil pembulatan ke bawah. Itulah yang terbaik dalam menentukan pembulatan ke satuan terdekat. Nah, setelah ini Bapak akan berikan tugas, kalian perhatikan dengan baik, siapkan buku tulisnya. Kalaupun kalian tidak sempat menulis, silahkan dipoto apa yang kalian lihat di layar televisi TV Tabolong kalian. Baik anak-anak, kalian Bapak beri tugas, kata Bapak tadi, siapkan buku tulisnya. Kalau jika tidak sempat, kalian foto dulu, kemudian kalian salin ke buku tugas kalian dan nanti diserahkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, soal pertama adalah Ayah Beni mempunyai tinggi badan 171,5 cm. Berapa tinggi badan Ayah Beni jika dibulatkan ke satuan terdekat? Ayo anak-anak, pasti sudah paham dengan penjelasan Bapak. Kemudian soal yang kedua adalah, perhatikan gambar ini adalah gambar penggaris, kemudian pensil yang diukur menggunakan penggaris. Pertanyaannya, Siti mengukur panjang pensil seperti tampak pada gambar. Hasil pengukurannya adalah 15,9 cm. Tetapi dia melakukan pembulatan ke atas menjadi 16 cm. Berapa sentimeterkah jika dilakukan pembulatan ke bawah? Dan berapa sentimeterkah jika dilakukan pembulatan terbaik? Anak-anak masih ingat tentu bagaimana cara menentukan pembulatan terbaik. Soal yang terakhir adalah kentang yang diukur, pengukuran beratnya adalah di atas 207,02 gram. Jika dibulatkan terbaik ke satuan terdekat, maka berapa gram berat kentang tersebut? Tinggal kalian membulatkan ke pembulatan terbaik. Nah, anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Bapak berharap kalian tetap semangat, rajin belajar, jangan sampai kalian kalah oleh keadaan, tapi kalianlah yang akan menaklukkan keadaan ini. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya dan tentu saja kita sebagai orang yang beragama berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing dengan tujuan mudah-mudahan kita terhindar dari wabah bencana dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa
pesan Bapak adalah untuk selalu menjaga kesehatan, yaitu di saat seperti ini kalian harus mampu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, kemudian sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, dan yang terakhir adalah selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.